Pemimpin besar Bismillahirrahmanirrahim. Joko Widodo. Ya, kesadaran, kepekaan, dan keberanian berpikir, serta budi luhur yang baik dan kekuatan hati adalah sifat manusia yang agung. Sifat ini hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan sebagai suri tauladan manusia. Nah, mereka pribadi-pribadi agung ini dalam kisah perjalanannya tidak lepas dari cacian, hujatan, dan fitnah-fitnah. Itulah pribadi-pribadi agung akan selalu mendapatkan ujian dan tempaan dari kehidupan. Di era sekarang, di era modern, pribadi-pribadi agung yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dia akan juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti para nabi dan rasul. Kita bukan hendak membandingkan pribadi-pribadi agung era sekarang dengan para nabi, tapi fakta pemimpin besar kita, Bapak Presiden Jokowi, ketika dia berdiri tegak membela hak-hak kaum lemah, ketika dia bekerja untuk bangsa dan negara, dia persembahkan hidup dan matinya untuk kemajuan bangsanya, maka dia akan berhadapan dengan fitnahan dan cercaan maupun hujatan-hujatan. Nah, hal itu dilakukan oleh orang-orang yang tentunya merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Bapak Jokowi. Nah, orang-orang kaya yang mereka mengumpulkan hasil kekayaannya dari jalan yang batil, maka kebijakan seorang Jokowi akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka. Maka mereka dengan segala kekuatan dan segala dayanya, segala daya, mereka akan melawan dan akan berusaha menghancurkan atau menghambat kebijakan Bapak Jokowi dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan mereka yang sesaat. Orang-orang kaya yang tidak lain adalah oligarki yang memiliki kekuatan modal. Mereka adalah bohir-bohir dari kaum imperialisme. Mereka adalah bukan proksi kaum imperialisme barat. Mereka akan membeli kaum tokoh-tokoh intelektual atau tokoh-tokoh agama yang melacurkan dirinya untuk kepentingan mereka. Disinilah kita rakyat kecil yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita harus bersatu dan harus kompak dalam melawan mereka. Kita harus punya keberanian, punya kekuatan yang harus kita optimalkan. Keberanian berpikir dan keberanian untuk bertindak atas pelanggaran-pelanggaran moralitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang menghalalkan segala cara. Kita punya ukuran tersendiri, sebagaimana putra Rasulullah, cucu Rasulullah tercinta mengatakan, jika engkau ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, lihatlah bagaimana dia memperlakukan manusia lainnya. Di tempat lain, dalam hadis yang lain mengatakan, agama bukan ada di atas mimbar, bukan di atas sajadah yang bertaburan wewangian,
Agama ada. Ditangis anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Agama ada pada orang yang punya hutang kepadamu dan tidak mampu membayarnya. Jika engkau ingin mengetahui, agama juga ada pada orang-orang yang kelaparan, yang perutnya kosong dan dia tidak memiliki apa-apa untuk mengisi perutnya. Jika engkau ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, kata Imam Ja'far, maka lihatlah bagaimana dia memperlakukan manusia lainnya. Ini cukup bagi kita ya, bahwa bagaimana untuk mengukur kedalaman agama seseorang. Jangan percaya lagi dengan omongan-omongan besar. Itu namanya ngedabrus. Lihatlah perilaku